umat-umat terdahulu sebelum umatnya Nabi itu mereka selalu melanggar apa yang menjadi perintah nabi-nabi mereka. Bahkan ada nabi-nabi dibunuh. Nabi dibunuh, bayangin coba. Ini udah kriminal tingkat tertinggi nih. Bunuh orang aja dosanya besar. Jangan bunuh orang. Kita menumpahkan darah seorang muslim sampai tumpah darahnya itu lebih besar di sisi Allah daripada hancurin Ka'bah. Nah ini yang dibunuh, yang diangkat, yang dicabut nyawanya sama mereka, dikriminalisasi adalah nabi-nabi utusannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi udah kelas berat apa yang mereka lakukan. Syariat diganti. Buku-buku hukum-hukum syariat diganti sama orang-orang. Bisa dibayangin. Nah, kemudian diutuslah nabi paling terakhir. Habis ini udah nggak ada nabi lagi nih. Ini nabi terakhir nih kata Allah. Ini terakhir. Makanya apa yang menjadi keinginan Allah udah ada semua di Al-Quran. Habis ini nggak ada malaikat Jibril turun lagi, nggak ada. Nggak ada lagi Allah menyampaikan wahyu firman-Nya, nggak ada. Terakhir. Sehingga apa yang menjadi keinginan Allah semua udah Allah sampaikan dalam Al-Quran. Dan keistimewaan Nabi Muhammad itu Allah bilang sebagai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin bil mu'minina raufur rahim. Tadi kita baca sifat-sifat Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Apa artinya rahmat? Rahmatan lil alamin. Maksudnya apa tuh? Maksudnya rahmat itu apa? Kasih sayang. Kasih sayang model apa? Rahmat itu kasih sayang tertinggi. Ada orang sayang, tapi begitu udah tahu aib orang lain, udah gak sayang lagi. Tapi rahmat adalah kasih sayang yang tetap ada sekalipun udah mengetahui bahwa orang yang dia sayangin ini banyak kekurangannya. Nabi Muhammad nih sama kita nih ya Allah. Ibarat kata kita kalau duduk bersebelahan sama orang, mohon maaf, orang bau, betah nggak kita? Nabi Muhammad duduk misalnya sebelahan sama kita, wah kita udah banyak dosanya, maksiat mulu, pakai bertingkah lagi, gedek banget. Tapi Nabi Muhammad tetap sayang, ya itu rahmat. Nabi Muhammad tetap cinta sama kita. Udah pelanggaran kita sudah nggak usah dibahas lagi. Tiap hari kita bikin pelanggaran, tiap hari kita langgar syariatnya Nabi. Nabi capek-capek bawain syariat. Diperangin sama orang Quraisy. Badar sepupunya meninggal, Uhud pamannya meninggal, perang-perang lainnya, dirampas harta beliau dan lain-lain sebagainya. Udah nih perjuangan menyampaikan syariat sama kita, udah sampai ke kita, udah langgar. Kayaknya satu hal yang seakan-akan kita rendahkan, kita remehkan. Padahal Nabi nyampein Islam sampai ke kita sekarang ini penuh dengan perjuangan. Jadi rahmat itu sekali lagi sayang, cinta, sekalipun udah tahu ini banyak kekurangan, orang ini salah mulu, itu tingkat tertinggi dari kasih sayang. Kenapa kita bilang kalau pernikahan tuh sakinah, mawaddah, warahmah? Itu berurutan, bukan asal-asalan disebut sakinah. Sakinah itu ketenangan. Kita ketemu sama calon bini kita, dikenalin, ini ada, mau kenalan nggak tuh? Ada tuh cakep tuh, gini. Ketemu hati tenang. Terus apa lagi? Nyaman. Kalau udah nggak sakinah, nggak tenang, nggak nyaman, tinggalin. Langkah pertamanya sakinah. Wah, tenang nih, nyambung nih, ngobrolnya asik, orangnya baik, nyambung. Baru tuh mawaddah. Mawaddah itu sayang saat itu. Yang saat kita merasakan ketenangan nih. Ini Amru mau nikah nih. Berapa minggu lalu, 2 minggu lalu, seserahan ya. Seserahan apa? Lamaran begitu. Begitu udah kenal, tenang, nyaman, nyambung, habis itu tumbuh tuh cinta saat itu.
Tapi ini bisa jadi hilang. Nah, kapan kita bisa sampai ke rahmat saat Amru nanti begitu nikah. Sekarang Amru belum tahu bininya ada kekurangannya ini. Bininya nggak tahu kekurangannya Amru ini nggak tahu. Tapi begitu nanti udah tahu, tetap sayang, tetap cinta, nah itu udah sifatnya udah rahmat. Udah rahmat. Nabi begitu, rahmatan lil alamin. Manusia, kita manusia pasti punya kekurangan. Nah, kita punya nabi lain dari nabi-nabi yang lain. Bahkan Nabi Nuh aja, Nabi Nuh udah bukan sembarang nabi nih. Nabi Nuh, nabi ulul azmi yang kata Allah, fasbir, sabarlah kamu, kama sabara ulul azmi minar rusul, kayak sabarnya nabi ulul azmi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh tertinggi. Namun Nabi Nuh sampai ke satu masa di mana Nabi Nuh bilang sama Allah, bilang apa? Wa qala Nuh, dalam surat Nuh Nabi Nuh bilang, Rabbi, ya Allah, la tadhar 'alal ardi minal kafirin. Jangan sisakan orang kafir satupun di atas muka bumi. Ini Nabi Nuh padahal Allah puji kesabarannya, tapi udah sampai mentok 950 tahun dakwah, nggak ada yang dengerin, nggak ada yang hargain, sampai bini sama anaknya aja juga memerangi Nabi Nuh. Nabi Nuh sabar. Sampai terakhir dibilang apa? Dibilang gila. Ada majnun, ada. Ini orang-orang gila nih. Nabi Nuh dibilang gila. Ya, bayangin. Kalau saya dibilang gila, wah, pasti marah-marah. Nabi Nuh udah dikatain segala macam. Orang yang saya pernah sampaikan berapa waktu lalu, orang datang beli, orang pada Nabi Nuh datang, orang pada tutup kuping, nggak mau dengerin. Nah, Nabi Nuh udah 950 tahun. Akhirnya bilang, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Satu orang pun jangan kau sisakan di atas muka bumi. Innaka, kalau engkau, intadharhum, kalau kamu sisakan mereka nih di atas muka bumi, yudillu ibadaka, mereka bakal menyesatkan hamba-hambamu yang lain, wala yalidu illa fajiran kafara, dan mereka tidak akan memberikan keturunan anak kecuali pasti anaknya juga fajir kafar, tukang bikin dosa, ahli maksiat, dan pasti kufur terhadapmu wahai Allah. Jadi Nabi Nuh udah pengalaman 950 tahun, udah lihat nih bapaknya nih didakwahin kagak bisa. Oh, ntar kali gue tungguin anaknya, didakwahin, lah sama aja kayak bapaknya. Ntar kali cucunya, lahir cucunya, sama juga, tungguin kali cicitnya, lahir cicitnya, didakwahin, sama juga. 950 tahun, udah nunggu berapa generasi tuh? Udah nunggu berapa generasi Nabi Nuh? Wah, udah nggak bisa. Ya Allah, kalau kamu biarkan mereka hidup, pasti mereka bakal melahirkan anak keturunan yang fajiron kafaro. Udah, mendingan abisin, matiin semuanya. Akhirnya turun azab berupa banjir bandang. Abis itu Nabi Nuh rada sedih ngelihat anaknya tuh. Ya, anak saya kagak mau naik ke perahu nih, Safinatun Nuh. Ya Allah, anak saya tuh kesianan. Apa kata Allah? Innahu laisa min ahlik. Dia bukan dari keluargamu. Anak, darah dagingnya Nabi, darah dagingnya ulul azmi. Kata Allah, innahu laisa min ahlik. Dia bukan anakmu. Innahu amalun ghairu salih. Amalnya enggak benar. Ya, biarin dia celaka sama yang lain. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Saya bakal naik ke gunung, kata si anak. Saya bakal naik gunung biar selamat dari air. Ternyata kena juga, mati juga. Jadi bisa dibayangkan Nabi kita, Nabi Muhammad kayak begitu. Rahmatnya sama umatnya. Sama orang yang lemparin kotoran tiap hari ke rumah beliau. Dan beliau selalu bersihin. Asal udah berapa lama tuh terus tiba-tiba nggak datang. Nabi malah khawatir, kemana kok kagak ada kotoran depan rumah saya? Oh, sakit ya Rasulullah.
dijenguk sama Nabi. Oh, ya Allah, sakit apa ya begini? Dijenguk dan akhirnya ditunjukkan ini hakadza 'allamaka dinuk, ini ajaran agamamu. Iya, seperti ini kata Nabi. Belum lagi Fathu Makkah. Nabi habis diperangin, diusir, dibunuhin keluarganya, tadi saya bilang datang bawa Fathu Makkah. Bayangin, bawa pembebasan kota Mekah. Antum tahu gak? Ini Mekah nih, Mekah zaman dulu. Kalau sekarang kayak Israel. Peraturan mana yang gak dilanggar sama orang Mekah saat itu? Nabi Muhammad udah janjian mau masuk, gak boleh dilanggar peraturannya sama mereka. Waktu perjanjian Hudaybiyah. Terus apa lagi? Bini orang Mekah tuh yang tokoh-tokoh ngelihat bini orang demen langsung diambil sama dia. Lakinya nggak bisa bikin apa-apa, lemah, nggak ada yang belain. Itu kejadian di Mekah saat itu seperti itu. Yang lebih parah lagi banyak. Antum tahu nggak? Ada hari-hari tertentu orang Mekah itu, mereka nih tokoh-tokohnya tawaf di Ka'bah telanjang bulat. Jadi bukan cuma zalim sama orang, agama Allah diinjak-injak sama dia. Pas di zaman Abdul Muttalib yang melarang. Gak ada lagi kata cerita orang tawaf telanjang di Ka'bah. Jadi mereka segitunya tuh. Nabi datang bawa kemenangan, pasukan banyak, orang Mekah pada ketakutan. Oh, gimana nih, kita udah zalimin dia, kita udah usir, kita udah bunuhin keluarganya, kita rampas hartanya, kita habisin segala macam. Kira-kira dia bakal ngapain nih datang nih sekarang bawa kemenangan? Kata Abu Sufyan, ngomong begini Abu Sufyan, Abbas, lihat tuh ponakanmu, udah jadi raja dia tuh, sekarang datang bawa mau berkuasa dia. Kata Abbas, pamannya Nabi, kamu lihat dulu, kita lihat mau ngapain nih ponakan saya. Kalau dia memang raja, kamu bakal dibunuh, anakmu, cucumu semua bakal dihabisin sama dia. Lihat dia mau ngapain. Datanglah kemudian Abbas kepada Nabi. Ya bena akhi, wahai ponakanku, kamu mau bikin apa? Datang nih mau ngapain ke Mekah? Terus kata Nabi Muhammad, ini seputra udah datang nih, ntar lagi deh. Kata Nabi Muhammad bilang begini, wahai pamanku Yusuf, Nabi Yusuf udah dizalimin sama abang-abangnya 10 orang abang-abangnya, 10 orang abang-abangnya mukulin dia, ngelempar ke sumur, dijual sebagai budak. 40 tahun berlalu, mereka datang, Nabi Yusuf terima di istananya. Nabi Yusuf maafin. Saya, kata Nabi Muhammad, lebih baik dari Yusuf. Yusuf aja bisa begitu, masa saya nggak bisa? Terus Nabi bilang tuh depan orang-orang Mekah, ma tarawna anni fa'ilun bikum, menurut kalian saya bakal ngapain? Sebagian ketakutan, akhun karim wa ibnu akhin karim, engkau saudara yang mulia, engkau anak dari saudara kita yang mulia, yang baik. Maka kemudian Nabi bilang, la tathriba alaikumul yawm, enggak ada beban lagi buat kalian. Idhabu fa antumut thulaqa, pergilah, aku bebaskan kalian. Jadi Nabi rahmatnya tuh udah tahu nih yang gangguin dia nih, ya, tapi beliau rahmatnya tetap maafkan dan doain. Tapi dasar mereka nggak tahu diri, udah dimaafin malah tetap gangguin Nabi. Nabi udah nggak ada, tetap keluarga Nabi dibunuhin sama keturunan yang at-tulaqa ini, orang-orang yang dibebaskan di Makkah waktu itu. Ini Putra, coba Putra udah mau mulai. Oh itu nih, udah mau mulai Put, udah mau mulai. Oh gitu ya. Siapa yang mau kawin? Ente apa aneh? Oh belum waktu ya. Oh ini speakernya ke dalam ya. Masya Allah. Oh iya. Gambar ada juga ya. Kalau gitu kita kabur dah. Baik. Mungkin itu dulu ya, intinya
kita mau gambarin betapa Nabi itu rahmat. Sebenarnya masih panjang yang mau dibahas, tapi segitunya baginda Nabi rahmatnya ama kita nih. Pertanyaannya, kita mau balas nggak rahmatnya Nabi? Nabi bilang semua masuk surga, umat saya semua masuk surga kecuali yang nolak. Ini yang kayak begini nih, kalau tadi udah bunuh keluarga Nabi, udah kalau dia minta maaf, dia tobat, dia istighfar, Nabi terima. Sebab Nabi rahmat, nggak pernah nolak permintaan maaf orang lain. Kita kalau minta maaf pasti dimaafin. Kita ya Allah tega banget. Syariat Nabi segitunya Nabi perjuangkan, jangan dilanggar terus. Kita harus hargain perjuangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.